Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah yang merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang-orang yang Allah pilih dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka yang semakin mendapatkan jatah terbesar di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, maka semakin besar dia mendapatkan hal yang terbesar yang ada di muka bumi. Anugerah terbesar yang ada di muka bumi yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan membahas sifat kalamullah. Sifat al-kalam. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha berfirman. Ikhwatal iman, jika antum memiliki matan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, untuk pembahasan ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan 20 ayat. 20 ayat tentang hal ini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila", sampai dengan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di surat An-Nahl ayat 101 sampai 102. Ini 20 ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Juga setelah menyebutkan 20 ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini al-kalam, Allah Maha berfirman, beliau menyebutkan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daik fayunadi bi sawtihi innallaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika bi'tan ila an-nar. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, dan Adam menjawab, labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian Allah menyeru dengan suaranya, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk agar engkau mengeluarkan keturunanmu yang bakal masuk neraka. Ya, hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Keluarkan dari keturunanmu yang bakal masuk neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, berapa keturunan saya yang bakal masuk neraka ya Allah? Min kulli alfin tis'umia wa tis'a wa tis'un. Dari tiap 1000 orang, ambil 999. Allahu Akbar. Jadi dari calon penghuni neraka dari Bani Adam, dari 1999. Satu yang masuk surga, 999 neraka. Allahul Musta'an. Ini di antara yang disebut oleh Syekhul Islam dalam bab ini. Juga Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman. Setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya. Tidak ada hijab antara kalian dengan Allah, tidak ada penerjemah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini, di dalam Aqidah Al-Wasithiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang sifat kalamullah, Allah Maha berfirman, dan juga Al-Quran adalah kalamullah. Jadi dua pembahasan ini. Dan kita akan menjadikan satu pembahasan ini karena memang saling tumpang tindih dan saling mengaitkan satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman. Sebelum ana mulai kajian ini, boleh ana sampaikan bahwa pembahasan tentang ini, insya Allah pembahasan yang paling berat ketika kita ngaji tentang akidah al-wasithiyah. Materi ini paling berat. Pembahasan yang paling banyak ikhtilaf di antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lain, dan termasuk yang paling rumit karena banyaknya cabangnya. Sehingga banyak sekali orang yang kesandung dan salah terkait dengan sifat kalamullahi jalla wa'ala ini. Pembahasan ini termasuk pembahasan yang paling sulit. Jangankan bagi kita talabatul ilm, bahkan bagi para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawanya di jilid yang ke-12 halaman 113 beliau mengatakan, mas'alatul kalami hayyarat uqulal anam. Pembahasan tentang kalamullah ini membingungkan akal manusia. Udah cukup Syekhul Islam menyatakan seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ana yakin yang hadir di majelis ini cuman dengar saja, enggak nyatet. Ana yakin berangkat bingung, pulang bingung. Hakul yakin. Ana membaca syarahnya ini, mencoba mengulang berkali-kali. Mencoba dengan istikharah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai salah di dalam menyampaikan kepada antum semuanya. Terutama pembahasan ini adalah pembahasan yang menjadi fitnah besar di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Berapa banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mati dan benar-benar mati, dibunuh karena mempertahankan tentang akidah Al-Quran kalamullah. Seperti Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Dan juga bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal menghadapi ujian yang sangat berat. Dan banyak lagi para ulama Ahlus Sunnah terkait dengan pembahasan ini. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jika Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya di masa beliau menghadapi ujian berat terkait tentang sifat kalamullah ini dari kalangan Mu'tazilah, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah menghadapi berujian berat di zaman itu dari kalangan Al-Asy'ariyah, dari Asy'ariyah. Ikhwatal iman. Yang membahas pembahasan tentang ini akan mendapati banyak muskilah, banyak beberapa keterkaitan yang seringkali membingungkan orang yang tidak teliti dan hati-hati ketika membahas tentang hal ini. Karena satu pembahasan melahirkan pembahasan yang lain, dan pembahasan yang lain itu juga menelurkan pembahasan yang lainnya sebagai turunannya. Dan ini yang menyebabkan kebingungan akan hal ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah karena banyaknya pokok dan cabang yang saling mengait satu dengan yang lainnya. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa permasalahan kalam ini dan perselisihan diantaranya saling bercabang satu dengan yang lainnya. Setiap masalah melahirkan masalah sesudahnya. Contoh. Di antaranya misalnya, apakah sifat kalam itu ada pada zat Allah atau tidak? Ini perdebatan besar antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dan yang lainnya. Dan jika sifat kalam ini ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalam itu berupa huruf, suara, dan makna atau tidak? Kalam ini dengan huruf, suara, makna atau tidak? Dan apakah sifat itu sifat yang qadim? Sifat yang qadim ada pada Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala dan tidak ada yang diperbaharui atau yang lainnya. Nanti insya Allah
pada kesempatan ini ana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setidaknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kalamullah selesai. Wallahu alam. Kalau di kajian berikutnya ana sedang mempelajari lebih dalam apakah ana akan sampaikan bagaimana dasar akidahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Keinginan ana untuk menjelaskan ini dengan lebih dalam, ikhwatal iman, karena mau tidak mau kita melihat di masyarakat kita karena keterbukaan informasi yang sedemikian luasnya, syubhat ahlul bid'ah disuarakan. Ya, mau antum tutup mata, tutup telinga, antum dengar. Seorang filosof yang baru lahir kemudian tiba-tiba ngomong begini, ngomong begitu, ya, dengan enaknya. Ya, dan ketika dia dengan gampangnya menolak sifat Allah dengan logika-logika bodohnya, kemudian dengan mengatakan apakah Allah itu benda? Misalnya pertanyaan seperti ini. Jawabannya apa? Kalau ditanya seperti ini. Hah? Apakah Allah itu benda? Hah? Wallahu a'lam. Harus ditanya, maksud inti apa dari pertanyaan itu? Karena ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Allah adalah tauqifiyah. Harus merujuk kepada Quran dan hadis. Nggak boleh pakai akal. Ya. Jadi setiap orang mau mengucapkan sesuatu tentang Allah yang ada dalilnya, tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, tanya dulu maksud omongan inti apa yang inti maksud ini. Jadi misalnya ada pertanyaan, apakah Allah butuh tempat? Ya jawabannya jelas Allah nggak butuh tempat. Tapi kalau apakah Allah bertempat? Maksud inti apa pertanyaan ini? Ya, maksud inti apakah Allah tidak bersemayam di atas arsy? Ini batil. Tapi kalau yang inti maksud bahwa adalah Allah tidak butuh arsy, ini hak. Memang betul Allah tidak butuh arsy. Arsy butuh Allah, nggak sebaliknya. Ini telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah termasuk juga pertanyaan, apakah Allah itu benda? Ini anak kutip perkataan filosof yang termasuk yang paling banyak nyelenehnya di media sosial. Kita, ya katanya doktor filsafat di Indonesia, naudzubillah. Kalau kita mau belajar benar, ya ikhwatal iman, ngaji akidah. Jangan sampai antum ngaji akidah melalui pintu filsafat atau ilmu kalam. Cukup. Ijma'nya imam 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu kalam haram dipelajari. Tapi uniknya pengikut mazhab tidak mengikuti pendapat imamnya ini. Ya, uniknya. Sehingga dengan entengnya para pengikut mazhab, apalagi misalnya mazhab Syafi'i, mereka mengatakan akidah kami Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'iyah, tariqatnya Sufiyah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i termasuk yang mengharamkan ilmu kalam. Dan akidah Asy'ariyah buahnya ilmu kalam, cabangnya ilmu kalam. Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam sampai beliau mengatakan hukumanku bagi yang belajar ilmu kalam dicambuk dengan sandal dan diajak keliling kota. Ya, dan diumumkan inilah hukuman bagi mereka yang berpaling dari Quran dan Sunnah dan belajar ilmu kalam. Tapi mereka malah menjadikan pondasi akidahnya ilmu kalam. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara sebab yang membingungkan terkait tentang permasalahan sifat kalam ini, bahwa banyak yang menulis tentang akidah tidak menyusun secara rinci dan detail tentang pendapat-pendapat aliran-aliran terkait tentang sifat kalamullah azza wa jalla ini. Hingga ada sebagian mereka yang membatasi dengan 2 pendapat atau 3 pendapat atau yang lainnya, atau membiarkan banyak bahkan nulis tentang bab kalamullah, membahas tentang pemikiran-pemikiran ahlul bid'ah, tapi malah tidak merinci dan mendetailkan tentang akidah ahlus sunnah tentang hal ini. Subhanallah. Di antara cabang pembahasan, ya, furu' atau cabang pembahasan dari sifat kalamullah ini, ada 3 cabang besar pembahasan kita akan tentang sifat kalamullah ini. Yang pertama adalah apakah sifat kalam itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala? Ini pembahasan besar pertama.
terkait tentang sifat Allah, tentang sifat kalamullah ini. Apakah sifat kalam ada pada zat Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an. Apa hubungan Al-Qur'an dengan sifat kalamullah? Apa hubungannya Al-Qur'an dengan sifat kalamullah? Dan ketiga, nanti kita akan membahas beberapa cabang turunannya. Kita antum akan melihat sebagian firqah yang mengklaim dirinya ahlus sunnah ternyata sangat jauh dari ajaran ahlus sunnah tentang hal ini. Seperti firqah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi malam ini semoga pembahasan tentang sifat kalamullah dari ahlus sunnah wal jamaah selesai. Semoga seperti itu. Ya Rabbana ya Karim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menyebutkan, ini kita bahas sekarang yang pertama, sifat kalam. Apakah sifat kalamullah ini ada pada zat Allah atau tidak? Pembahasan tentang hal ini, apakah sifat kalam itu ada pada zat Allah, ada tidak, terbagi menjadi, didetailkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ada 9 aliran. Anda tidak katakan madhab, karena ini bukan madhab, tapi aliran yang ketika salah, kesandung kepada kesalahan, maka dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah termasuk yang paling detail di dalam menjelaskan tentang hal ini. Terkait dengan sifat kalamullah ini, kita akan fokus kepada yang pertama, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang sifat kalamullah Jalla wa'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah disifati dengan sifat kalam. Dan sifat kalam itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kalam itu ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat kalam itu berupa huruf, suara, dan makna. Ini satu demi satu kita akan bahas nanti. Sifat kalam itu berupa huruf, suara, dan makna. Karena Asy'ariyah tidak meyakini ini. Mereka tidak meyakini bahwa Allah berfirman dengan huruf dan suara. Mereka meyakini bahwa Allah itu berfirman, istilahnya, kalau kita perumpamakan seperti manusia, seperti ngomong dalam hati. Itu mereka katakan. Sehingga kalau ditakbirkan, diungkapkan dengan bahasa Ibrani, jadi Injil, atau Taurat, atau Zabur. Kalau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran, seperti itu. Ini akidah Asy'ariyah nanti. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini bahwa kalamullah berupa huruf, suara, dan apa? Makna. Dan sifat kalamullah ini adalah sifat yang qadim. Ya, sifat kalam adalah bagian dari sifat yang dzatiyah, ikhtiyariyah. Sifat dzatiyah ikhtiyariyah. Supaya antum paham bahwa dzatiyah itu artinya ada pada zat Allah, dan karena ikhtiyariyah itu terkait dengan kehendak Allah. Artinya secara sifat itu qadim, tapi secara kalam atau kalimat itu selalu diperbaharui. Karena Allah Maha berfirman bagaimanapun yang Allah kehendaki, kapanpun Allah kehendaki. Nanti akan Anda jelaskan satu demi satu. Sampai di sini sudah pasti banyak yang pusing. Jadi akidah Ahlus Sunnah terdiri dari terkait dengan sifat kalam ini ada 3 hal mendasar. Hal mendasar yang pertama, bahwa sifat kalam adalah sifat yang hakiki. Ini dasar yang pertama. Tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sifat kalam adalah sifat yang hakiki, terdiri atas huruf, suara, dan
makna. Sifat yang hakiki yang terdiri atas huruf, suara, dan makna. Ini usul pertama dari usul akidah Ahlus Sunnah tentang sifat kalamullah. Ini usul yang pertama adalah sifat yang hakiki terdiri atas huruf, suara, dan makna. Usul yang kedua, pokok yang kedua, ini pokok yang pertama tadi, pokok yang kedua, bahwa sifat kalam menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terpisah darinya. Sifat kalam adalah sifat yang menyatu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terpisah darinya. Ini usul yang kedua. Nanti sedikit semoga insya Allah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika membahas bagaimana sih logikanya Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah punya pemikiran seperti itu? Kenapa Asy'ariyah punya pemikiran seperti ini? Semoga dengan bahasa yang bisa ana rangkai bisa membuat antum faham. Ya Rabbana ya Karim. Karena pembahasan ini sangat jelimet. Dan ini paling ribet, paling susah ketika kita mengkaji tentang bab kalamullah. Usul yang ketiga, atau pokok yang ketiga, bahwa sifat kalamullah adalah sifat kalam itu sifat yang qadim. Adapun jenis kalamnya selalu diperbaharui. Sifat kalam adalah sifat yang qadim, tapi jenisnya selalu diperbaharui. Maksudnya apa jenisnya selalu diperbaharui? Maksudnya Allah selalu maha berfirman. Dulu Allah berfirman, sekarang Allah berfirman. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, jadi maka jadilah. Dan Allah menghendaki tiap saat berkehendak, setiap saat berfirman, setiap saat mencipta, setiap saat mengatur alam semesta. Jadi firmannya yang dulu, firmannya yang sekarang terus ada pembaharuan. Satu demi satu kita akan bahas. Pokok yang pertama, terkait dengan apa? Sifat kalam adalah sifat yang hakiki, yang terdiri atas huruf, suara, dan makna. Dalam hal ini, bahwa kalam itu adalah yang namanya kalam, ucapan itu adalah ucapan yang realita yang kita dengar. Yang kita dengar ada suaranya yang terdiri atas huruf dan suara serta mengandung makna. Itu namanya kalam atau pembicaraan. Ya, kalam itu artinya pembicaraan. Setiap orang berbicara itu adalah ucapan yang terdiri atas huruf, suara, dan ada maknanya. Terkait tentang definisi kalam adalah suatu ungkapan nyata, ungkapan yang nyata yang disampaikan secara nyata, yang terdiri atas huruf, suara, dan makna. Definisi ini sama antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Secara pendefinisian sifat atau pengertian tentang kalam. Tapi Ahlus Sunnah meyakini ini dan menerimanya, Mu'tazilah memahami ini untuk menolaknya. Ya, bedanya begitu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah sesuatu yang dipahami oleh seluruh umat manusia, bahkan para pakar bahasa sekalipun. Sehingga para ulama-ulama bahasa seperti Ibnu Faris, ya, dalam Maqayisul Lughah, beliau menyebutkan al-kafu wal lam wal mim aslan ahaduhuma yadullu ala nutqin mufham wal akharu ala jarah wal awwalu al-kalam taqulu kallamtuhu ukallimuhu taklima. Kata kaf lam mim kalam itu menunjukkan ucapan yang dipahami, ya, sehingga engkau mengatakan saya menyampaikannya. Kallamtuhu ini fi'il madhi, ukallimuhu fi'il mudhari', takliman apa? Yang belajar nahwu? Serius, enggak ada yang belajar nahwu. Masdar, ya. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, Anda lebih deg-degan dalam menjelaskannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap ucapan menurut para pakar bahasa terdiri atas huruf, suara, dan mengandung makna yang dipahami. Ini menurut para ulama ahli bahasa. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam menegaskan hal ini, beliau mengatakan, "Amatu ma yujadu fil kitabi wa sunnah wa kalamis salafil a'immah bal wasairil umam arabahum wa ajamahum
min lafzil kalami wal qawli wa hadha kalamu fulan au kalamu fulan fa inna 'inda al-itlaqi yatanawalu al-lafzu yatanawalu al-lafza wal ma'na jami'an. Kata beliau rahimahullah, semua yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf serta para imam-imam terdahulu serta seluruh umat, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, terkait dengan kata kalam atau ucapan. Itu ketika ada orang mengatakan ini ucapannya si fulan atau itu ucapannya si fulan, itu pasti mengandung apa yang disampaikan termasuk makna yang terkandung dari yang disampaikan tersebut. Paham ya? Apa yang disampaikan dan termasuk maknanya. Karena mencakup akan hal ini dan itu. Bukan cuma sekedar lafadznya saja. Ya, seperti anggapan sebagian orang. Bukan cuma sekedar maknanya saja. Bukan karena pokok yang berbicara ini siapa maka maknanya berbeda. Ya, ada sebagian orang mengatakan tergantung siapa yang ngomong. Walaupun ucapannya sama tapi bisa jadi maknanya berbeda. Bukan seperti itu. Tapi setiap ucapan itu dari siapapun sumbernya dipahami dari apa yang diucapkan, apa yang disampaikan dan sekaligus maknanya. Ini dari sini saja ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, banyak aliran pemahaman yang kesandung tentang hal ini. Ya. Dan dalil-dalil para ulama ahlus sunnah tentang hal ini yang menunjukkan bahwa kalam itu adalah sesuatu yang hakiki, yang terdiri atas huruf, suara, dan makna. Dan kalamullah itu juga terdiri atas huruf, suara, dan makna banyak sekali. Sebelum kita membicarakan dalil-dalil Quran dan hadisnya, perlu antum pahami bahwa permasalahan ini pada dasarnya, kalau mau dibuat gampang-gampang. Sesuai dengan fitrah antum dan akal dasar yang ada pada diri manusia semuanya. Ya, kalau ketika ada orang mengatakan, ana berkata kepada si fulan. Setiap orang yang mendengar apa yang ana sampaikan, ana sudah berkata kepada si fulan seperti ini. Gak mungkin ada orang memahami maksudnya Ustadz Ali di sini, dia ngomong dengan perkataan via hatinya. Ya, ngomong dalam hati kepada si fulan. Lah. Pasti yang dipahami oleh semua yang ana sampaikan, terkait dengan apa yang ana sampaikan, semua paham bahwa ana mengucapkan dengan kalimat yang didengarnya, ya, yang terdiri atas huruf, dan dia orang itu mendengar suara yang ana sampaikan, dan orang itu dan apa yang ana sampaikan mengandung makna yang dipahaminya. Ini hal yang fitrah dan mendasar secara akal manusia. Nah, dari sini saja sebetulnya nggak butuh dalil untuk ribet-ribet. Ya, kenapa jadi ribet dan rumit tentang hal ini? Karena masuknya filsafat. Filsafat Yunani ini terkadang harus mencari definisi untuk sesuatu yang jelas. Ya, jadi repot. Coba, apa definisi mangga? Ya Allah. Ambil buahnya, kupas, rasain. Ya. Ini yang paling gampang. Coba antum ketemu sama seseorang yang tidak pernah tahu mangga dan untuk menjelaskan antum tahu mangga adalah ... ya, buah yang ada kulitnya, ada bijinya. Banyak. Ya, kulit biji. Terus rasanya manis, banyak lagi. Dalamnya ada yang warna kuning. Ya Allah, ya kan? Coba definisikan apa itu sifat malu. Ya Rabb, sesuatu yang yang real, yang nyata, yang semua orang punya dan menyadari akan sifat malu ini, diminta untuk definisi malu adalah ... begini dan begitu dan sebagainya. Kalau berbeda dengan definisi ini maka akan menjadi begitu. Itu yang membuat repot orang yang belajar din, belajar agama ini. Kalau kita merujuk kepada Quran dan Sunnah selesai. Karena Quran dan Sunnah tidak akan menyelisihi fitrah dan akal manusia yang sehat dan normal. Syaratnya itu tadi, sehat, normal. Kalau nggak sehat dan nggak normal, susah untuk memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Sehingga dia, Al-Qurannya kemana, dianya kemana. Ini pemikirannya para filosof, para ahli kalam. Sehingga mereka menjadi jauh yang luar biasa. Seperti tadi contoh dialog awal yang Anda sampaikan. Ini seorang ulama yang katanya ulama di negeri ini.
Dia untuk menolak bahwa Allah itu bukan benda. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena bukan benda maka nggak butuh tempat. Nggak butuh tempat. Artinya tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak di atas, tidak di bawah. Coba kita tanya, tolong apa definisi tidak ada? Coba jelaskan ke ana. Tidak ada itu tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu sama dengan tidak ada. Dia mensifati Allah seperti itu. Mensifati Allah sama seperti mensifati sesuatu yang tidak ada. Allahul musta'an. Ini karena merepotkan dirinya dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu dia tolak sesuatu yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beberapa dalil ahlus sunnah wal jamaah tentang hal ini. Di antaranya misalnya, di dalam surat Al-A'raf ayat 148. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah anak sapi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila attakhadhuhu wa ma kanu zalimin. Wa kanu zalimin. Kaumnya Nabi Musa setelah ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menjadikan dengan membuat dari perhiasan mereka anak sapi untuk disembah. Anak sapi ini bisa bersuara. Bersuara. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung yang mereka buat ini tidak bisa mengajak bicara mereka dan tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka? Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jelas yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini, la yukallimuhum, tidak mengajak bicara mereka, adalah kalam yang jelas, yaitu ada ucapan, ya ada suara, ada huruf dan mengandung makna. Ya, kalau cuman suara sapi, ya itu bukan berbicara. Ya, karena sapi juga bersuara. Namun yang dimaksud dengan kalam adalah ucapan yang terdiri atas suara, huruf dan mengandung makna. Kemudian di antara dalil yang lain, dari dalil Ahlus Sunnah bahwa kalamullah itu terdiri atas ucapan, ya, atas suara, huruf dan makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sering kali antum dengar, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku apa yang dia bicarakan di dalam dirinya sebelum dia ucapkan atau mengamalkannya. Dosa itu diawali dengan apa yang kita bicarakan di dalam hati kita. Kemudian dia ucapkan atau dia perbuat. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dikatakan ucapan itu bukan sekedar apa yang ada di dalam hati seseorang. Itu belum dosa, belum tercatat dosa walaupun banyak apa yang diomongkan di dalam hatinya. Belum tercatat dosa. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nah, kalau apa yang dibicarakan dalam hati sudah masuk bagian dari kalam, maka berapa banyak dosa yang kecatat di kita. Ya, binasa kita semuanya. Namun kenyataannya adalah apa yang terucap dan yang diperbuat, itulah yang dicatat. Yang belum, maka belum. Ini menunjukkan ikhwatal iman, Nabi SAW memberikan catatan malam tatakallam bihi, selama dia belum menyampaikannya. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kalam adalah apa yang disampaikan dengan lisan, terdengar suara, terdiri atas huruf dan mengandung makna. Juga hadis yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha yuhadditsu li nabiyhi ma syaa. Wa inna mimma ahdatsa li nabiyhi alla tukallimu fi shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya apa yang Allah kehendaki.
Dan di antara yang Allah firmankan kepada nabinya, janganlah kalian berbicara di dalam sholat. Ya, janganlah kalian berbicara, alla tukallimu, kalam. Janganlah kalian berbicara di dalam sholat. Maksudnya kalam lisan atau kalam hati? Lisan. Karena sebagian besar kita lagi sholat, dalam hatinya juga ngomong yang lain. Ya kan? Yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan lisan. Karena kalau belum diucapkan oleh lisan, orang yang rata-rata sebagian besar kita yang tidak khusyuk dalam sholatnya, dia juga berbicara dengan dirinya. Batal semua sholatnya. Kalau apa yang dibicarakan dalam hati seseorang bagian dari kalam. Tapi kenyataannya adalah tidak. Jadi ketika seorang mengucapkan, dia berkata seperti ini, secara zahir kita pahami adalah kalimat yang diucapkan yang mengandung suara, huruf dan mengandung makna. Kecuali kalau dia memberikan batasan. Saya berkata di dalam hati. Nah, dia memberikan batasan bagi dirinya. Bahwa dia berkata dalam hatinya. Ini bergumam. Ya, berkata di dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hal ini di antara akidah Ahlus Sunnah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata di dalam Majmu' Fatawanya, istafadatil atharu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatis sunnah annahu subhanahu wa ta'ala yunadi bi sautin nada Musa wa yunadi ibadahu yaumal qiyamati bi sautin wa yatakallama bil wahyi bi sautin wa lam yunqal an ahadin minas salaf annahu qala Inna Allah yatakallamu bila sautin au bila harfin wala annahu ankara an yatakallama Allahu bi sautin au harf. Begitu banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para tabi'in sesudahnya dari para imam-imam Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan suara. Menyeru Musa alaihi salam. Dan menyeru hamba-hambanya pada hari kiamat dengan suara yang didengar. Allah berfirman dengan wahyu, dengan suara. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman tanpa suara dan tanpa huruf. Dan sesungguhnya, atau tidak ada seorang pun dari para ulama salaf yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan suara dan huruf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dasar yang pertama. Dengan ini saja antum sudah, jika antum pahami ini dengan benar, antum sudah menyelisihi akidah kaum Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah meyakini Allah itu berfirman, maha berfirman. Ya. Di antaranya kan wujud, qidam, baqa, dan sifat kalam. Mereka sebutkan kalam. Tapi kalam menurut Asy'ariyah adalah kalam yang kalamun nafsi. Ucapan di dalam dirinya Allah, dalam zatnya Allah, yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Nanti secara detailnya kenapa mereka mikirnya jadi seperti itu, kenapa mereka menolak riwayat-riwayat yang begini banyaknya tentang Allah berfirman, Allah menyeru, Allah menyampaikan, Allah memanggil, wahai Adam, wahai Musa. Kenapa mereka tolak itu semuanya? Nanti kita akan membahas ketika membahas akidah mereka. Yang penting insya Allah ya Rabb, semoga akidah Ahlus Sunnah tersampaikan dalam pembahasan ini. Dasar yang kedua. Dasar yang kedua tadi apa? Pokok yang kedua tentang akidah Ahlus Sunnah tentang kalam. Bahwa ada pada zat Allah dan tidak terpisah dengannya. Maksudnya adalah sifat kalam ini sama seperti sifat-sifat Allah yang lain. Sifat maha hidup, maha berilmu, maha berkuasa, maha berkehendak adalah sifatnya Allah. Ya, sifatnya Allah. Bukan sifat yang independen yang berbeda dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukanlah sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Jadi Allah disifati dengan maha hidup, dengan maha hidup yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah disifati dengan maha ilmu, maha berkuasa, maha berkehendak, maha berfirman. Dan semua sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diyakini sama antara Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah sama. Tentang pemahaman ini,
Tapi berbeda dengan Mu'tazilah. Adapun yang pertama tadi, Mu'tazilah pemahamannya sama dengan Ahlus Sunnah, tapi kita Ahlus Sunnah berbeda dengan Asy'ariyah dalam hal ini. Ya, silahkan azan terlebih dahulu, setelah itu ana lanjutkan. Kita akan bahas dalil-dalilnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal ini bahwa sifat kalam adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpisah. Tentang hal ini Ahlus Sunnah memiliki dua dalil besar. Yang pertama dalil fitrah dan akal. Yang pertama dalil fitrah dan akal. Dan yang kedua adalah dalil naql, dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalil fitrah dan akal sederhana. Sesuatu yang disifati dengan satu sifat pasti tidak akan lepas dari yang disifatinya. Contoh, kita mengatakan si fulan berilmu. Apakah ilmu itu adalah sosok lain yang ada di sebelah si fulan atau orang yang menyatu dengan si fulan itu tadi?
Atau seseorang dikatakan si fulan hidup. Ya jelas si fulan hidup, bukan sifat hidup lagi nempel sama dia. Tapi memang menyatu dengan orang itu. Bukan sesuatu yang terpisah dari orang tersebut. Ini secara logika sederhana. Ya, tentang fitrah dan akal. Sekali lagi ini jadi jelimet karena masuknya ilmu filsafat di dalam pembelajaran akidah sehingga merusak dan mengacaukan dan munculnya aliran-aliran sesat sehingga dominannya Mu'tazilah karena hal ini. Walaupun niat utamanya Mu'tazilah, niat utamanya Asy'ariyah, niat utamanya Karamiyah dan Salimiyah dan semua firqah-firqah yang ada ini, niat utamanya sama. Sama dengan niat utamanya Ahlus Sunnah. Adalah ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik, tapi berapa banyak yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Adapun dalil naql ikhwatal iman rahimani wa rahimakum banyak sekali. Sangat banyak. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah beliau menyebutkan qad nawwa Allah taala hadhihi as-sifata fi itlaqiha alaihi tanwi'an yastahilu ma'ahu nafyu haqa'iqiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara beragam tentang dalil sifat ini. Secara umum dengan beragam jenisnya, dengan beragam macamnya sehingga mustahil untuk menafikan realita akan sifat ini. Bal laisa fis sifatil ilahiyyati afharu min sifatil kalami wal uluwi wal fi'li wal qudrah. Bahkan tidak ada satu sifat ketuhanan yang lebih jelas dalilnya melebihi sifat kalam, sifat maha tingginya Allah al-ulu, sifat Allah berbuat dan sifat Allah maha kuasa. Secara global, dalil-dalil ini bisa dikelompokkan dari 6 macam dalil. Pertama, yaitu penisbatan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Penisbatan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungilah orang kafir itu sampai dia mendengar kalam Allah. Allah menyebut kalam itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dengan jelas dan tegas menisbatkan sifat kalam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Allah berfirman dengan tegas menyampaikan Allah berfirman. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Ana penasaran dengan terjemahan Indonesia terhadap ayat ini. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Kata taklima ini takkid dengan masdar. Takkid dengan masdar. Masdar itu dalam bahasa Inggrisnya gerund. Ya. Wa kallamallahu Musa, Allah berfirman taklima. Dengan benar-benar Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Dan kalimat yang seperti ini menurut semua ahli bahasa, nahwu dan yang lainnya, banyak sekali nukilan dalam syarah-syarah kitab-kitab para ulama tentang hal ini. Mustahil sesuatu yang bersifat majaz. Mustahil ini sesuatu yang majaz, tapi pasti hakiki. Ya. Misalnya seseorang mengatakan Muhammad akala Muhammadun ruzzal mandi aklan. Bahwa Muhammad memakan nasi mandi dengan benar-benar aklan, artinya penegasan ini benar-benar dihabisin, dimakan. Bisa jadi kata memakan itu bermakna majazi. Tapi kalau pakai masdar di belakangnya aklan, benar-benar dia memakannya, tidak bisa dipalingkan kepada makna yang majazi. Ya, maksudnya apa? Mana nasi mandi itu? Udah dimakan sama Muhammad. Bisa jadi maksudnya dimakan, dibawa pulang, dibagi-bagi ke orang lain, dibawa lari. Ya, bisa jadi seperti itu maksudnya dimakan. Tapi kalau akala Muhammadun ruzal mandi aklan, nasi mandi dimakan sama si Muhammad ini aklan, artinya benar-benar dimakan habis.
ya, dengan dia mengkonsumsinya. Ini semua para ahli bahasa memahami akan hal ini. Kemudian juga bagaimana Allah di antara dalil lagi yang di antara bentuk yang lainnya yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah bagaimana Allah berbicara langsung kepada hamba-hambanya. Begitu banyaknya Allah berbicara langsung kepada hamba-hambanya. Misalnya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat Taha ayat 13 sampai 14. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Ya, dalam surat Taha ayat 13 14, dan aku memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ayat seperti ini begitu banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allah berfirman kepada Musa, kepada Adam, kepada Nuh. Begitu banyaknya. Ratusan ayat di dalam Al-Quran. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kalimat. Tadi kalimat ini adalah satu demi satu firman ini namanya kalimat. Ya. Ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di akhir surat Al-Kahfi ayat 109, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Sampaikan, andai kata lautan itu menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, firman Tuhanku, akan habis lautan itu sebelum habisnya firman Tuhanku. Ini menisbatkan kalimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah sendiri yang berfirman dengan hal tersebut. Kemudian bentuk yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kata qaul atau hadits. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Ini sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Ya, itu di dalam firman Allah di surat Al-Anfal ayat 46. Juga surat Al-Baqarah ayat 249. Penisbatan qaul, dan ini difirmankan kemudian Allah misalnya innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ketika ucapan kami terhadap sesuatu jika kami menghendakinya, kami berfirman jadi, maka jadilah, seperti dalam surat An-Nahl ayat 40. Bentuk yang keenam yaitu Allah memanggil, ya, penetapan bahwa Allah memanggil dengan firman-Nya. Ini begitu banyak dalam ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kata nida, panggilan itu adalah panggilan dengan suara lantang. Ya. Dan suara hakiki yang didengar. Dan sangat banyak sekali Allah misalnya memanggil Adam, memanggil Musa, dan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran tentang hal ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sangat banyak dalil-dalilnya di dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Setelah itu beliau menyampaikan tentang dalil ini, il ad'afi dzalika min nususil kitab wa sunnah. Berlipat-lipat, begitu banyaknya nas-nas dalil-dalil Quran dan sunnah yang andai kata semua riwayat ini ditolak, ayat-ayat ini ditolak, sama seperti menolak semua risalah Nabi Muhammad SAW. Dan andai kata ini semuanya majaz, bukan hakiki, maka semua wahyu adalah majaz. Andai kata ini mutasyabihat, maka semua wahyu adalah mutasyabihat. Dan andai kata semuanya boleh ditakwil, maka semua nas-nas Quran dan sunnah pasti boleh ditakwil. Begitu banyaknya nas-nas Quran dan sunnah dan jelas akan beragam macamnya, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang nyata, yang benar akan adanya, yang sangat jelas. Dan mustahil untuk bisa dikatakan ini majaz, boleh ditakwil dan yang lain sebagainya. Adapun perkataan para a'immatus salaf, begitu banyaknya tentang hal ini. Subhanallah, ikhwatal iman, masih ada dasar yang ketiga yang belum saya jelaskan, pokok yang ketiga dari pokok akidah Ahlus Sunnah tentang sifat kalam, yaitu apa? Bahwa sifat kalam adalah sifat yang qadim, adapun kalimatnya itu muhdats, diperbaharui. Penjelasannya sederhana, saya jelaskan secara simpel begini. Bahwa sifat kalam sama seperti
sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala atau terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya Maha Pencipta. Ini Maha Pencipta sifat qadim. Tapi kapan Allah mencipta? Setiap saat Allah menciptakan. Dahulu Allah menciptakan, sekarang Allah menciptakan, nanti Allah selalu mencipta. Ya. Jadi sifatnya qadim, tapi apa yang Allah perbuat sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula dengan sifat kalam. Sifat kalam, sifat qadim. Dahulu Allah berfirman, dan firman-Nya Allah dahulu berbeda dengan sekarang, berbeda dengan nanti, dan seterusnya. Di dalam hal ini, ikhwatal iman, semua firqah sesat berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Semua firqah sesat, tidak ada satupun yang sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Semua dalilnya sama dengan dalil-dalil ketika kita menetapkan sifat ikhtiariyahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh dalil dalam surat Yasin ayat 83, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, jadi maka jadilah. Ini Allah menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menciptakan sesuatu terkait dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak untuk mencipta, Allah berfirman jadi, kun. Kapan Allah berkehendak, Allah berfirman lagi kun. Kun yang dulu beda dengan kun yang sekarang, beda dengan kun yang nanti, dan terus demikian. Demikian pula ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam atau kepada Nabi Musa. Ini apa yang Allah firmankan kepada Nabi Adam mendahului apa yang difirmankan kepada Nabi Musa. Demikian pula apa yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana Allah menyampaikan ketika alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah berfirman kepada para penghuni neraka nanti. Allah berfirman kepada penghuni neraka nanti. Sebagaimana Allah sampaikan. Ini menunjukkan sifat itu qadim. Namun kalimatnya atau firmannya selalu diperbaharui. Allah selalu berfirman kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Ini secara gampang ana jelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, dan firqah sesat tentang hal ini sangat banyak seperti tadi di awal karena ana sampaikan terbagi menjadi berapa kelompok aliran? 9 aliran. Secara global itu ada 5 aliran besar yang ini saling bercabang satu dengan yang lainnya. Nanti insya Allah pada pertemuan akan datang ana akan bahas, dan secara khusus insya Allah ana akan membahas 2 aliran besar yang menjadi sumber fitnahnya Ahlus Sunnah, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena 2 ini sumber fitnah besar terhadap Ahlus Sunnah. Kita akan bahas apa yang menjadi, antum harus paham. 2 aliran ini kelompok ilmu kalam. Jadi kalau tanya dalil mereka apa, jangan tanya dalil Quran hadis. Karena pada dasarnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah tidak meyakini dalil Quran hadis. Karena sumbernya adalah akal. Kalau mereka pakai dalil Quran hadis itu cuma dalil pendukung saja. Karena semuanya berdasarkan logika. Menurut logika mereka begini, kemudian baru cari dalilnya. Kalau ketemu dalilnya mereka support, kalau enggak mereka belok-belokin. Ya, ini harus untuk paham. Nanti insya Allah kita akan lihat dalil logika mereka apa, baru dalil pendukung yang mereka pakai dari Quran dan Sunnah apa, dan bagaimana jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemikiran mereka. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.